Coba baca 29 Sani. Kita masuk ke orasi 2 ya. Saint Gregorius dari Nasansus. Ya, baca. Betapa besar perbedaan antara ketika menikah dan belum. Dan di antara yang jalani antara para petapa dan mereka yang hidup bersama dalam antara mereka yang mahir dan maju dalam kerenungan dan mereka yang hampir tidak berpegang pada jalan. Antara orang-orang kota lagi dan orang-orang desa. Antara yang sederhana dan merancang, antara orang-orang bisnis dan orang-orang yang bersenang-senang, antara mereka yang telah bertemu dengan kebalikannya, dan mereka yang masuk dan tidak peduli dengan kemalangan. Karena kelas-kelas ini kadang-kadang lebih berbeda satu sama lain dalam keinginan dan hasrat mereka daripada dalam karakteristik fisik mereka. Atau jika kita mau dalam campuran dan pencampuran unsur-unsur yang membentuk kita. Dan oleh karena itu mengatur mereka bukanlah seperti. Oke, nah ini kan kalau kamu baca ini, contoh ini tugas mingguan ya. Nah, kan saya sudah kasih contoh. Nah, kamu tulis apa yang ringkasannya dan yang kamu pahami. Jadi kalau kamu ringkas ini kamu ringkas. Ini praksis. Tapi begitu masuk refleksi, itu teori itu kan refleksi, kontemplasi. Untuk apa? Mencari makna spiritualnya, mencari logosnya. Ya, itu. Kan dari sini udah banyak contoh yang kalian baca aja udah sampai poin 29. Ya. Coba baca. Dalam bagian ini. Dalam bagian ini tentu yang kehidupan manusia yang tidak hanya juga oleh berbagai aspek sosial dan ekonomi. Gregorius menggambarkan perbedaan yang sangat jelas antara mereka yang menikah dan yang tidak menikah. Dia juga membedakan lebih jauh antara para petapa yang hidup dalam pendirian dan kontemplasi dengan mereka yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, ia membandingkan mereka yang maju dalam kehidupan dengan mereka yang hancur dan dapat mempertahankan jalan yang lurus antara orang-orang kota dengan orang-orang desa. Iya. Dan antara yang sederhana dengan yang rumit. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dua spiritual dan moral saat bervariasi tergantung pada konteks dan latar belakang pribadi. Oke. Jadi Gregorius mau menggambarkan bahwa ketika kita melayani jemaat nanti ada perbedaan nih di antara mereka. Baik itu dalam aspek kehidupan spiritual, sosial, dan ekonomi. Misalnya antara yang menikah dan tidak menikah itu sudah jelas berbeda. Ya, antara mereka yang pertapa dengan hidup sendiri dengan mereka yang hidup dalam masyarakat. Jadi di zaman itu ada orang yang memang hidup dalam keheningan. Tapi ada orang yang berbau dalam masyarakat. Ya, atau ada orang yang sudah maju dalam perenungan dengan mereka yang hampir nggak pernah gereja pun nggak pernah. Atau nggak pernah baca Alkitab, doa, dan sebagainya. Bahkan perbedaan antara orang kota dengan orang desa, antara orang yang sederhana dan orang yang rumit. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa apa? Kebutuhan spiritual dan bimbingan moral sangat bervariasi. Tergantung pada konteks latar belakang pribadi masing-masing. Ya. Jadi juga ada perbedaan dalam soal keinginan dan hasrat manusia. Karena misalnya secara perbedaan fisik dan biologis laki-laki dan perempuan itu sudah beda.
Nah, mencatat bahwa mengatur dan membimbing orang-orang dari berbagai latar belakang ini bukanlah tugas yang mudah. Makanya kamu di sini banyak belajarnya. Karena kita nanti ke depan mau membimbing orang dari berbagai latar belakang. Nah, inilah yang menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh para pemimpin spiritual dalam memberikan bimbingan spiritual dan moral dalam masyarakat yang tantang. Ya. Nah, dari situ apa teoria yang kamu dapat? Iya ya, kalau saya membimbing jemaat ini semacam nih latar belakang. Ya kan? Kaya dan miskin, perbedaan fisik sudah beda, pekerjaan mereka, dan kehidupan keluarga mereka juga beda-beda. Ya, bahkan ya di sini dikatakan kota dan desa yang kontemplasi dengan yang tidak, sering ke gereja dengan yang jarang. Nah, dari situ kamu ngerti ini, terus teorianya apa? Logosnya apa? Misalnya, oh iya, kehidupan manusia itu penuh variasi, kompleks, sehingga butuh pemahaman dan pendekatan yang berbeda-beda. Jadi, menjadi pemimpin spiritual yang efektif, kita harus memiliki kemampuan untuk memahami dan berempati dengan kondisi manusia yang berbeda. Punya keterampilan untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan pribadi. Jadi pendekatannya jangan disamakan semua gitu. Nah, itu refleksi atau teorianya. Karena kan orangnya beda-beda. Berarti waktu kita bimbing mereka butuh keterampilan dan pendekatan yang beda-beda. Nah, itu satu poin ya. Oke, contoh lain 30. Siska baca. Ya, setiap kasus. Hmm. Hmm. Yang dalam perlakuan ini diberikan oleh mereka yang mengalaminya. Ada yang dipimpin oleh doktrin, yang dilatih oleh ada yang perlu dikekang, yang lakukan dan sudah dan dibangkitkan kepada kebaikan dan harus dibangkitkan dengan cara hukum dengan firman. Ada pula yang tidak terlalu semangat dalam rohnya dengan dorongan-dorongan yang sulit kemudian tidak putih yang lagi dan pos pencelokan dan untuk perbaikinya firman harus diperbaiki menahan dan memeriksa. Iya, kamu baca nih. Nah, habis itu kamu lihat contoh saya meringkas atau menjelaskan. Tapi selalu nanti diakhiri apa? Apa? Iya, teori ya. Nah, ini yang di bawah. Pokoknya paragraf ketiga itu teorinya. Saya nggak tulis gitu loh. Ya. Nah, kamu juga harus bisa buat seperti ini. Ridwan. Kalau nggak bisa, bukan murid saya. Murid Abang Becak. Kalau murid Abang Becak, ya kamu nanti pintar menggayu becak. Tapi kalau kamu murid saya, kamu pintar apa? Iya, teoria, teologia, praksis. Nah, kamu pilih mau jadi murid tukang becak atau murid Pak Hendy.
Benar. Ada abang becak yang marah. Siapa yang mau jadi tukang becak? Banyak lowongan di situ. Karena tukang becak di Purwokerto udah tua-tua semua. Kurang tenaga muda. Ridwan boleh itu. Nanti saya pesan dari Purwokerto Baturaden. Nggak bisa naik ya. Situ kamu pulang mentawai dah. Kaki patah soalnya. Ya. Oke. Maksudnya kamu kan di sini bukan jadi itu kan. Kamu jadi murid saya. Berarti apa yang saya ajarkan, kamu pahami dan kamu, ya kalau kamu jadi murid tukang becak, hasilnya kamu jadi tukang becak. Nggak mungkin jadi tukang ojol. Karena nggak ada ojol pakai becak. Jadi kalau kamu jadi murid saya, hasilnya, iya apa yang saya kerjakan, saya pemimpin rohani yang bisa buat kayak gini. Kan gitu. Nah, oke, saya kasih contoh nih. Baca ringkas. Tahu kamu pahami apa yang dijelaskan oleh teks ini kan? Sama, kamu nanti baca tentang teologi salib. Nah itu, ini saya udah bagi di sini. Nah, ya kan? Kamu baca, oh, nih misalnya nih ya, nih kamu baca, mau kopi, kamu baca ini. Bangsa Israel setelah dibebaskan menghadapi kepahitan air di Mara. Atas perintah Tuhan, Musa melemparkan sebatang kayu ke dalam air. Air itu menjadi manis. Ini adalah tipe dari kayu salib. Air yang pahit melambangkan kepahitan dosa, penderitaan, dan kematian. Sebuah himne dari ibadah Martin Ode 9 secara langsung merujuk pada peristiwa ini. Nah, himnenya, Kau tidak membiarkan kepahitan pohon memusnahkan kami, ya Tuhan Allah kami, tapi oleh salibmu engkau menghapuskannya. Dan untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh salibmu, kayu itu melarutkan kepahitan air mara di masa lampau. Himne ini menegaskan bahwa salib adalah antitesis dari kepahitan pohon. Pohon pengetahuan di Eden dan penggenapan dari kayu di Mara yang mengubah kepahitan eksistensi kita menjadi manisnya penembus. Nah, kamu sudah baca ini, kamu ringkas saja. Ringkas atau praksisnya apa ini? Ya, salib yang pahit terhadap dosa misalnya diubah menjadi manis. Oke, yang pahit terhadap dosa diubah menjadi manis oleh kayu salib. Seperti contoh Musa memukul atau melempar sebatang kayu ke dalam air, lalu air itu jadi manis. Jadi air yang pahit itu dosa diubah menjadi air manis oleh kayu salib. Ya. Lalu apa teorianya? Apa logos yang kamu temukan? Apa logos yang kamu temukan di sini? Salib, kayu salib bisa mengubah misalnya apa? Dosa kita menjadi hal yang manis di hadapan Tuhan. Nah, kamu menemukan itulah yang kamu tuliskan. Nanti yang lain mungkin bisa beda. Ya, kan ceritanya pahit
air pahit diubah menjadi air manis oleh sebatang kayu di dalam Keluaran 15 ini. Nah, praksis atau ringkasan yang kita belajar, pahit dosa bisa diubah menjadi manis oleh kayu salib. Misalnya nih, intinya, ringkasannya. Lalu teorianya apa? Kamu renungkan apa? Oh, kayu salib ternyata berkuasa mengubah dosa kita menjadi pulih, menjadi benar. Jadi hal yang manis di hadapan Allah. Nah, lalu teologianya apa? Teologianya mau ngomong bersyukur. Saya bisa ya mengikut salib dan bersama Kristus dan melihat dan bersyukur ya kepada Allah. Akhirnya teologi ini kita bersyukur kepada Allah. Nah, bisa mengenal salib misalnya, mengenal salib Kristus. Gitu ya. Kita kembali ke ini. Sama. Apa yang diajarkan oleh Gregorius? Tadi siapa yang baca? Era ya. Enggak tahu ya. Kalau kamu baca kedengaran nggak? Hah? Terusnya satu lagi ya. Kak, satu lagi ya. Ini siapa yang baca pakai ini dengaran ya. Gantian yang baca nih. Nah, ini tujuannya supaya nggak berisik ya, fokus pada suara kita. Terus? Saint Gregorius menggambarkan perlunya pendekatan yang berbeda dalam bimbing jiwa manusia. Serupa dengan bagaimana pengobatan dan makanan harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan tubuh. Gregorius menekankan bahwa setiap jiwa memerlukan instruksi dan bimbingan yang khusus berdasarkan kebutuhan dan keadaan mereka masing-masing. Oke, terus? Ini mencerminkan pemahaman bahwa satu metode tidak dapat berlaku untuk semua, tetapi harus ada kebijaksanaan dalam menyesuaikan pendekatan spiritual sesuai dengan pribadi. Gregorius memberikan contoh konkret tentang bagaimana jika jiwa manusia dapat diperlukan secara berbeda. Ada yang dipimpin oleh doktrin di mana pengajaran langsung dan tegas adalah kunci. Ada yang dilatih oleh teladan di mana contoh hidup dan perilaku menjadi panduan. Beberapa orang membutuhkan dorongan untuk bergerak maju menuju kebaikan, sementara yang lain memerlukan kekangan untuk mengendalikan dorongan-dorongan mereka yang berlebihan. Jiwa yang lamban dan sulit dibangkitkan memerlukan pendekatan yang lebih keras dan tegas, seperti dipukul dengan firman untuk membangkitkan semangat kebaikan dalam diri mereka. Sementara itu, jiwa yang memiliki dorongan-dorongan kuat sulit dikendalikan perlu diawasi dengan firman yang menahan dan mirip dengan mengendalikan kuda yang liar. Gregorius membahas lagi. Apa yang dia bahas? Jiwa manusia dapat memperlakukan bagaimana jiwa manusia itu beda. Yang bisa dipimpin oleh doktrin, dia langsung akan berubah. Ya, ada yang dilatih oleh teladan, baru dia bisa baik. Kalau ada yang hanya dikasih khotbah, dia jadi baik. Tapi nggak mempan dengan khotbah, terus jadi contoh buat mereka. Tapi ada orang yang membutuhkan dorongan, perlu dirangkul, dinasehati. Bahkan ada yang perlu dipukul lebih keras. Jiwa yang lamban dan sulit dibangkitkan dan memerlukan pendekatan yang lebih keras dan tegas. Jadi kalau kalian lamban-lamban, sulit, maka pukul lebih keras.
Iya, kamu ya. Itu kalau kamu lamban dan sulit. Saya mau lebih keras. Tapi dipukul bukan dengan tendang maksud. Dipukul dengan kamu juga nanti waktu kamu melayani Tuhan, ada harus firman yang mendorong, menasehati, tapi ada firman yang juga apa? Keras. Supaya membangkitkan semangat kebaikan dalam diri mereka. Baca nggak itu? Ya. Nah, ada mungkin di antara kalian nih, ada yang cukup dengan doktrin atau pengajaran langsung. Ada yang harus kasih teladan. Ada yang butuh dorongan. Ya. Ada yang butuh tangan mengendalikan dorong-dorong mereka yang berlebih. Itu ya peraturan. Kekang. Ya. Contoh kayak Samuel ini. Kalau nggak dikekang, kayak kuda liar dia. Oke? Nah, itu. Tapi kenapa kok sama Margareta, yang lain saya nggak kekang? Karena cukup diomongin, selesai. Ya. Kalau sama ini, buat salah satu ini ya harus dipukul. Ya. Jiwa yang lamban dan sulit. Nah, ini apa? Jiwa itu punya perbedaan yang berbeda-beda satu dengan lain. Ya, ada jiwa yang memiliki dorongan kuat yang sulit dikendalikan, maka perlu diawasi dengan firman, menahan dan memeriksa. Mirip dengan mengendalikan kuda yang liar. Oke, ya. Terus Gregorius menunjukkan bahwa pelayanan pastoral memerlukan kebijaksanaan, pengertian dan keterampilan dalam menyesuaikan pendekatan berdasarkan keadaan dan kebutuhan pribadi yang berbeda. Gregorius mengajarkan bahwa bimbingan spiritual yang efektif tidak dapat bersifat atau ukuran untuk semua, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing jiwa. Pesan ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana pemimpin spiritual dan pendidik moral perlu mempertimbangkan keberagaman manusia dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk memberikan bimbingan yang lebih efektif dan bermakna. Gregorius menginspirasi kita untuk memahami dan menghargai kompleksitas manusia serta pentingnya pendekatan yang disesuaikan dalam bimbingan spiritual. iya. Maka pesannya adalah atau refleksinya apa? Pemimpin spiritual itu perlu mempertimbangkan keberagaman manusia, menyesuaikan pendekatan mereka untuk memberikan bimbingan lebih efektif dan bermakna. Sehingga kita butuh memang kebijaksanaan, pengertian, keterampilan, ya, untuk menyesuaikan keadaan dan kebutuhan pribadi yang berbeda. Nah, ini yang dikatakan oleh Gregorius. Bimbingan spiritual yang efektif tidak dapat bersifat satu ukuran untuk semua, tapi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing jiwa. Nah, ini contoh ya, kamu baca ini. Habis itu kamu ringkas dan kamu refleksikan. Ini urutan ya. Baca, ringkas, teoria, teologia. Ini yang saya mau latih kalian tuh seperti ini. Ya, karena kamu murid saya gitu. Ya, tadi kamu bukan murid tukang becak. Jadi kalau kamu murid saya ya harus, kalau kamu murid tukang becak, kamu hasilnya jadi tukang becak. Ini kamu jadinya ini mengerti hal-hal seperti ini. Oke, yang 31. Pak gantian baca belakang. Merah ya. Beberapa orang diuntungkan oleh pujian, yang lain oleh celaan. Keduanya
diterapkan pada musimnya. Sementara jika di luar musimnya atau tidak masuk akal, mereka melukai beberapa orang diperbaiki dengan dorongan, yang lain dengan teguran beberapa orang. Jika ditegur di depan umum, yang lain jika dikoreksi secara pribadi, karena beberapa orang cenderung meremehkan teguran secara pribadi tetapi diingatkan kembali oleh kecaman sejumlah orang. Sementara yang lain yang akan menjadi sembrono di bawah teguran yang diberikan secara terbuka, menerima teguran karena itu dilakukan secara rahasia dan memberikan ketaatan sebagai imbalan atas simpati. Iya. Oke, apa persisnya? Coba kita lihat pemahamannya ya. Baca lagi. Pada bagian ini, Saint Gregorius dari Nazianzus menguraikan lebih lanjut tentang variasi dalam pendekatan bimbingan spiritual dan koreksi moral. Iya. Analisis mendalam menunjukkan bahwa metode pujian dan celaan memiliki efektivitas yang berbeda tergantung pada waktu dan konteks penerapannya. Gregorius menegaskan bahwa baik pujian maupun celaan dapat membawa manfaat jika diterapkan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang masuk akal. Namun, jika diberikan secara tidak tepat atau tidak masuk akal, keduanya justru dapat menimbulkan luka. Gregorius juga menggarisbawahi bahwa ada berbagai metode untuk memperbaiki seseorang, di mana beberapa orang diuntungkan dengan dorongan sementara yang lain dengan teguran. Dia mencatat bahwa beberapa pribadi merespon lebih baik terhadap teguran yang diberikan di depan umum karena mereka akan lebih serius menanggapi kecaman sejumlah orang. Sebaliknya, ada juga pribadi yang lebih baik menerima koreksi yang diberikan secara pribadi karena teguran publik justru dapat membuat mereka bertindak sembrono. Melalui koreksi pribadi, mereka merasa dihargai dan lebih cenderung mematuhi sebagai bentuk balasan atau simpati yang diberikan. Gregorius menyatakan pentingnya kebijaksanaan dalam memberikan pujian dan celaan, serta dalam memilih metode koreksi yang tepat. Gregorius mengajarkan bahwa pemimpin spiritual harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pribadi yang mereka bimbing. Kesadaran akan perbedaan respon terhadap pujian, celaan, dorongan, dan teguran adalah kunci untuk memberikan bimbingan yang efektif dan penuh kasih sayang. Itu ya. Lalu apa teorianya? Pesan ini relevan dalam kehidupan modern, di mana pendekatan yang bijaksana dan konseptual dalam memberikan bimbingan moral dan spiritual sangat diperlukan. Pemimpin spiritual dan pendidik moral harus mampu menyesuaikan pendekatan mereka untuk memastikan bahwa bimbingan yang diberikan benar-benar bahwa manfaat dan tidak menimbulkan luka yang tidak perlu. Gregorius mengajak kita untuk mempraktikkan kebijaksanaan dalam bimbingan dan koreksi dengan memahami bahwa setiap pribadi memiliki kebutuhan dan respon yang berbeda. Ya. Ini juga Gregorius melanjutkan lagi, jadi seorang pemimpin spiritual itu nggak gampang, harus apalagi dalam konteks kehidupan modern ya, bijaksana dan kontekstual dalam memberikan bimbingan moral dan ya. Kita harus bisa menyesuaikan pendekatan berbeda-beda ya, misalnya ketika kita memberi teguran atau memberi koreksi, nah itu dilakukan dengan dilakukan sesuai dengan kepribadian orang ya. Ya, ada yang baik di depan umum, ada yang justru tidak. Oke. Nah, maka ini butuh hikmat atau kebijaksanaan. Bahkan dalam memberi pujian, kita butuh hikmat, bahkan memberi pujian ya. Ataupun memberi teguran atau celaan itu juga butuh koreksi metode yang tepat. Ya. Nah, Gregorius mengajarkan bahwa pemimpin spiritual harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakter pribadi yang mereka bimbing. Nah, itulah sebabnya nanti di sekolah ini kamu juga akan belajar tentang masalah pribadi, kepribadian. Ya, nanti kita akan bicara tentang siapa manusia itu di dalam Maximus. Ya, misalnya nanti di dalam penciptaan.
atau kosmologi manusia itu. Manusia, siapa manusia atau pribadi manusia itu sebagai mikrokosmos dan mediator. Karena apa? Nanti yang akan kamu diberi ujian ataupun ya itu adalah manusia. Jadi kamu perlu tahu siapa pribadi manusia yang akan kamu bimbing. Oke. Nah, ini karakter pribadi yang mereka bimbing ini berbeda-beda. Setiap pribadi memiliki kebutuhan dan respon yang berbeda. Ya. Kita baca satu lagi 32 Pak Samuel. Ya. Terhadap beberapa orang kita perlu memperhatikan dengan sesama bahkan dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun. Karena jika mereka mengira bahwa mereka tidak diperhatikan seperti yang mereka pikirkan, mereka akan menjadi sombong dengan gagasan kebijaksanaan mereka sendiri. Terhadap orang lain, lebih baik tidak memperhatikan tetapi melihat untuk tidak melihat. Dan mendengar untuk tidak mendengar menurut kata. Agar kita tidak membuat mereka putus asa. Di bawah pengaruh menyedihkan dari teguran yang berulang-ulang dan pada akhirnya menjadi sembrono. Ketika mereka telah kehilangan rasa harga diri. Oh, pakai nggak itu? Oh, nyala, hijaunya nyala. Oke. Ya. Terus? Ketika mereka telah kehilangan rasa harga diri, merupakan sumber persuasi dalam keputusan meskipun kita tidak benar-benar putus asa terhadap mereka sesuai dengan kebutuhan kodrat manusia. Sebagaimana lagi harus kita perlakukan dengan sikap rendah diri dan rendah hati. Bantu mereka dengan mudah untuk menumbuhkan harapan akan hal-hal yang lebih baik. Beberapa orang seringkali lebih menguntungkan untuk dipelukkan oleh orang lain untuk dikalahkan dan untuk dipuji atau direndahkan. Dalam satu kasus kekayaan dan kekuasaan, dalam kasus lain kemiskinan dan kegagalan. Oke. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Coba kasih Oktober. Saint Gregorius dalam bagian ini menekankan betapa pentingnya memiliki kebijaksanaan dan kecermatan. Nah, sekali lagi, kamu lihat ya. Kebijaksanaan itu seringkali ditekankan di sini. Kebijaksanaan. Jadi kalau kamu belajar, gimana kita bisa jadi bijaksana? Ya harus belajar. Belajar sis, art, belajar simus dan sebagainya. Ya, dan sering diulang kan? Perlu bijaksana, bijaksana, bijaksana. Karena yang kita layani jiwa yang kompleks. Oke, terus? Dalam membimbing jiwa manusia, ia mengajarkan bahwa pentingnya perhatian terhadap detail bahkan yang paling kecil sekalipun. Sangat diperlukan dalam beberapa kasus untuk mencegah orang dari menjadi sombong dan merasa terlalu percaya diri dengan kebijaksanaan mereka sendiri. Perhatian ini mencerminkan perlunya pengawasan dan bimbingan yang hati-hati untuk memastikan bahwa kesombongan tidak tumbuh dalam diri mereka. Nah, itu dia. Perhatikan itu. Perhatian terhadap detail. Bahkan yang paling kecil sekalipun. Sangat diperlukan. Jadi kenapa kok saya tuh perhatikan hal-hal yang kecil. Ya. Ya, contoh kasus kayak tugas-tugas kalian, duduk, tidak boleh, ya itu di belakang itu nggak tahu tuh ada dinding lah, apa. Itu saya perhatikan semua. Ya, ini untuk mencegah supaya kelas ini tidak
tidak rapi atau kotor. Nah, kalau hal kecil dengan orang itu adalah mencegah orang itu jadi sombong atau terlalu percaya diri. Ya. Terus ini ya bawahnya. Di sisi lain, Gregorius mengakui bahwa ada juga orang-orang yang lebih baik diperlukan dengan cara melihat untuk tidak melihat dan mendengar untuk tidak mendengar. Hal ini dilakukan untuk menghindari membuat mereka putus asa akibat teguran yang terus-menerus, yang dapat menyebabkan mereka kehilangan rasa harga diri mereka. Rasa harga diri ini dianggap sebagai sumber persuasi yang penting dalam proses bimbingan. Dengan demikian, Gregorius menekankan pentingnya keseimbangan dalam memberikan perhatian dan teguran sesuai dengan kebutuhan pribadi. Iya. Nah, lagi selalu ya memberi bimbingan, perhatian, teguran itu sesuai dengan kebutuhan pribadi. Terus Gregorius juga menyarankan bahwa dalam beberapa situasi kita perlu menunjukkan kemarahan atau meremehkan tanpa benar-benar merasakannya, sesuai dengan kebutuhan kodrat mereka. Ini menunjukkan pemahaman bahwa sikap dan emosi yang ditunjukkan kadang-kadang harus disesuaikan untuk mencapai tujuan bimbingan yang lebih baik. Namun di sisi lain ada pribadi yang perlu diperlukan dengan sikap merendahkan diri dan rendah hati untuk membantu mereka menumbuhkan harapan akan hal-hal yang lebih baik. Iya, ada yang harus menunjukkan kemarahan. Misalkan dalam beberapa situasi kita perlu menunjukkan kemarahan, Meremehkan. ya, atau meremehkan, nggak peduli. Atau perlu sikap dan emosi kadang-kadang harus disesuaikan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Jadi kadang-kadang perlu sikap kemarahan. Tapi sisi lain juga diperlukan sikap apa? Rendah hati. Kita harus rendah diri, rendah hati membantu mereka. Ya, ada yang harus dengan marah, ada yang harus turun kita, rendahkan diri. Terus akhirnya Gregorius mengamati bahwa beberapa orang lebih diuntungkan untuk ditaklukkan, sementara yang lain dengan dipuji atau direndahkan tergantung pada kondisi mereka, baik itu kekayaan dan kekuasaan atau kemiskinan dan kegagalan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan dan koreksi sangat bergantung pada situasi dan kondisi masing-masing pribadi. Iya. Oke, sekarang refleksinya atau teorianya. Refleksi dari bagian ini mengajarkan bahwa dalam memberikan bimbingan spiritual dan moral, pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dan kepekaan terhadap kondisi dan kebutuhan tiap-tiap orang. Mereka harus mampu menyesuaikan kedekatan mereka untuk memastikan bahwa bimbingan yang diberikan benar-benar efektif dan membawa manfaat. Gregorius mengajari kita untuk memahami bahwa setiap pribadi unik dan memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Sementara pentingnya keseimbangan antara kecerdasan dan kasih sayang dalam proses bimbingan. Iya, jadi satu sisi bahwa setiap pribadi itu unik, tekankan lagi, sehingga butuh pendekatan yang disesuaikan. Lalu juga pentingnya keseimbangan tegas, tapi juga kasih. Tegas, tapi juga kasih. Ya, tegas tuh maksudnya kita mengatakan dengan kasih bahwa apa yang dilakukan itu salah, tapi kita tunjukkan bahwa merendahkan hati atau merendahkan diri untuk menolong mereka keluar dari hal tersebut. Jadi tegas itu ya teguran yang kasih, jangan di situ. Ya. Nah, tapi dengan kasih itu juga kita membimbing mereka untuk keluar. Oke. Jadi tegas itu atau dalam hal misalnya ya dengan keras, tegas, tapi juga dengan kasih ya merendahkan diri, membimbing, membantu mereka menumbuhkan harapan akan hal-hal yang lebih baik.
Sehingga di sini keseimbangan antara ketegasan dan kasih itu dalam proses bimbingan tuh diperlukan. Ya. Memang sekali lagi harus punya ini kebijaksanaan ini dan kepekaan terhadap kondisi dan kebutuhan tiap-tiap orang. Oke, itu ya. Nanti untuk 33 kita sambung minggu depan. Nah, untuk tugas mingguannya yang ke-8 ini, Gregoriusnya kalian sebagai contoh aja dah. Nggak perlu diringkas lagi. Ya. Nah, saya pikir kalian sudah bisa lihat ini sebagai contoh, jadi nggak perlu diulang lagi. Baca, terus apa ringkasannya dan teorianya ini udah jadi contoh aja. Oke. Nah, yang penting ini kita mau masuk tentang head-nya yang kedua, orasi duanya. Nah, sekarang kita mau masuk head-nya, teologi sistematikanya. Oke, minggu lalu kita bahas teologi salib. Minggu-minggu sebelumnya kan saya ada rekam tuh, bahas tentang apa? Theotokos. Terus apa lagi? Jiwa, ya. Nus. Apa lagi? Kita banyak bahas tentang Gregorius ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai masuk teologi sistematikanya yang ini. Ini ada 8 poin tentang Allah sampai eskatologi.